Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azila Putri Alna dengan NIM 2302608 dengan prodi Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi minggu ke-10 dengan mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan dosen pengampu Bu Gustina Erlianti. Baiklah, langsung saja ke videonya. Materi minggu ke-10 yang berjudulkan pengkoordinasian dengan materi seperti berikut. Yang pertama, konsep pengkoordinasian. Lalu yang kedua, pentingnya koordinasi. 3, tipe-tipe koordinasi. Yang keempat, sifat dan tujuan koordinasi. 5, syarat koordinasi. Dan yang terakhir, yang keenam, cara mengadakan koordinasi. Materi pertama, konsep pengkoordinasian. Koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional untuk mencapai tujuan secara efisien. Dua istilah yang sering dan yang terkait dengan pengkoordinasian. 1. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Yang kedua, pentingnya koordinasi. 1. Mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaraan atau kekosongan pekerjaan. 2. Agar pekerja dan pekerjaannya diselaraskan, serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan. Yang terakhir, yang keempat, agar semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Lalu, materi yang ketiga, tipe-tipe koordinasi, yaitu pertama, koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab. Hal ini akan mempermudah atasan dalam pemberian fungsi jika aparat sulit diatur. Lalu yang kedua, koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Materi keempat, sifat dan tujuan koordinasi. Yang pertama, sifat. Sifat koordinasi yaitu 1. Koordinasi bersifat dinamis, bukan statis. Lalu yang kedua, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinasi atau manajer dalam rangka mencapai sasaran. Yang ketiga, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Tujuan koordinasi yaitu 1. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. 2. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan. Ketiga, menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. Yang keempat, menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi atau perusahaan. Lalu materi kelima, syarat koordinasi. 1. Sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama. Harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. Lalu yang kedua, rivalry. Dalam perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Lalu yang ketiga, team spirit. Artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai kegiatan organisasi. Lalu yang keempat, konsep kesatuan tindakan. Hal ini merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha berarti harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu, sehingga terdapat adanya keserasian dalam mencapai hasil. Lalu yang kelima, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.
Kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Materi ke-6. Cara mengadakan koordinasi. 1. Memberi keterangan langsung. 2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuan sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama. Yang ketiga, mendorong para anggota untuk tukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan lain-lain. Yang keempat, mendorong para anggota untuk berpartisipasi, perumusan, dan penciptaan sasaran. 5. Membina human relations yang baik antara sesama karyawan. Keenam, manajer harus sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya dalam menjelaskan materi minggu ke-10. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.